Halo anak-anak, semangat belajar. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pembahasan soal-soal matematika mengenai materi pecahan. Silakan anak-anak simak video ini dengan baik ya. Soal-soal hari ini berkaitan dengan soal cerita operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan. Soal yang pertama yaitu seorang pedagang mempunyai gandum sebanyak 7/10 ton dalam 2 hari berturut-turut terjual sebanyak 1/4 ton dan 1/5 ton. Berapakah sisa gandum yang laku? Nah, di sini kita akan membahas soal-soal ini. Caranya adalah pertama-tama kita harus menuliskan terlebih dahulu apa yang telah kita ketahui dari soal tersebut dan apa yang ditanyakan. Di sini kita perlu lihat pertanyaannya adalah berapa sisa gandum yang belum laku. Nah, jika memiliki gandum sebanyak 7/10 ton dalam 2 hari berturut-turut terjual sebanyak 1/4 ton dan 1/5 ton, maka kita harus menjumlahkan terlebih dahulu 1/4 ditambah 1/5. Jika kita menjumlahkan atau mengurangi pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita cari agar penyebutnya sama, maka 4 kita kalikan 5, 5 kita kalikan 4. Begitu pula dengan pembilangnya. 1 kita kalikan 5, maka hasilnya di sini adalah 20. 1 dikali 5 adalah 5 ditambah 4 sama dengan 9/20. Setelah kita peroleh hasil dari 1/4 ditambah 1/5, maka kita tinggal mengurangkan total gandum yang dipunya, yaitu 7/10 dikurangi dengan total yang terjual, yaitu 9/20. Nah, jika kita mengurangkan dua buah pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini kita menyamakan penyebut 20 dan 10. 10 kita kalikan 2, 20 kita kalikan 1, 7 kita kalikan 2, 9 kita kalikan 1. Di sini penyebutnya adalah 20. 7 dikali 2 adalah 14, dikurangi 9 dikali 1 sama dengan 9. Maka di sini hasilnya adalah 5/20. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 5, maka hasilnya adalah 1/4. Maka jawaban di sini adalah sisa gandum yang belum laku adalah 1/4 ton. Soal yang kedua adalah luas sebidang tanah 21/1/2 meter persegi, tanah ditanami jagung sebanyak 3/10 meter persegi. Ditanami kacang 3/8 meter persegi dan sisanya ditanami padi. Berapakah bagian sawah yang ditanami padi? Nah, di sini kita bisa lihat luas sebidang tanahnya adalah 21/1/2. Jika sudah ditanami jagung dan ditanami kacang, maka 21/1/2 ini kita kurangi dengan 7/3/10 dan dikurangi 6/3/8. Nah, berikut adalah caranya. Kita tuliskan terlebih dahulu 21/1/2 kurang 7/3/10 dikurang 6/3/8. Kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut agar lebih mudah, kita ubah terlebih dahulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Di sini pecahan 21/1/2 kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 43/2 dikurangi 7/3/10, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 73/10 dikurangi 6/3/8, kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 51/8. Nah, setelah sudah kita ubah menjadi pecahan biasa, maka langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya. Di
Di sini kita samakan penyebutnya dengan mencari angka yang sama untuk penyebutnya. Di sini kita temukan yaitu 40, maka 2 ini kita kalikan 20, 10 dikalikan 4, dan 8 dikalikan 5. Begitu pula dengan pembilangnya. Pembilangnya juga harus kita kalikan sesuai dengan penyebutnya. Jika di sini 10 dikali 4, maka 73 harus kita kalikan 4 juga. Jika 8 dikali 5 pada penyebut, maka 51 juga harus kita kalikan 5. Maka kita peroleh hasil di sini 860 dikurangi 292 dikurangi 255. Setelah kita kurangi ketiga angka ini, maka kita akan peroleh 303 per 40. Karena di sini pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa kita sederhanakan dengan cara membagi susun. Maka yang kita dapatkan adalah pecahan campuran, yaitu 733 per 40. Maka itulah hasil dari pertanyaan yang kedua ini. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu Livia membeli pita sepanjang 32/7 meter, kemudian untuk menghias kado memerlukan pita sepanjang 43/8 meter. Tentukan kekurangan pita yang digunakan Livia untuk menghias kado. Nah, yang harus kita perhatikan di sini adalah kita lihat di sini pertanyaannya, tentukan kekurangan pita yang digunakan Livia untuk menghias kado. Kekurangan pita yang digunakan oleh Livia. Nah, dia telah membeli pita sepanjang 32/7. Sedangkan untuk menghias kado, ia memerlukan 43/8. Maka di sini kita bisa tuliskan 43/8 dikurangi dengan pita yang sudah ia punya, yaitu 32/7. Maka bentuk dari soal ini adalah seperti ini, soal pengurangan. Nah, dalam soal ini kita lihat bahwa pecahannya berbentuk pecahan campuran. Maka kita bisa ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 35/8, sedangkan 32/7 menjadi 3 dikali 7 dikali 3 sama dengan 21 ditambah 2 sama dengan menjadi 23/7. Nah, setelah kita dapatkan pecahan biasa, maka kita harus ubah penyebutnya menjadi penyebut yang sama. Maka di sini kita kalikan 8 dengan 7, 7 dikalikan 8. Begitu pula dengan pembilangnya. Nah, setelah itu kita peroleh penyebut yaitu 56. Sedangkan di sini hasilnya dari 35 dikali 7 adalah 245 dikurangi 23 dikali 8 sama dengan 184. Maka hasilnya adalah 245 dikurangi 184 adalah 61/56. Nah, di sini kita lihat bahwa penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Maka di sini 61 kita bagi dengan 56. Maka hasilnya adalah 1, sisanya adalah 5/56. Nah, inilah hasil dari soal yang ketiga ini. Nah, kegiatan anak-anak selanjutnya adalah melakukan latihan soal secara mandiri. Soal yang pertama yaitu ibu menghabiskan 2/5 kg tepung untuk membuat kue. Sisanya adalah 3/7 kg. Berapa berat tepung ibu pada awalnya? Nah, itulah soal yang pertama. Nah, latihan soal mandiri yang kedua. Bobby memiliki tali sepanjang 6/2/3. Nah, 6/2/3 ini adalah bentuk pecahan campuran ya anak-anak, yaitu 6/2/3 meter. Ternyata tali tersebut belum bisa digunakan untuk mengikat paket. Kemudian Bobby membeli lagi tali sepanjang 4/2/5. Ini juga pecahan campuran, ditulis 4/2/5. Tentukan panjangnya tali yang digunakan Bobby untuk mengikat paket tersebut. Nah, silakan anak-anak jawab soal ini dengan baik sesuai dengan arahan yang telah Bu Guru berikan pada latihan-latihan soal sebelumnya.
Nah, sekian video pembahasan soal-soal mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Nah, terima kasih anak-anak sudah memperhatikan video ini dengan baik. Silakan anak-anak berlatih latihan kedua, latihan soal mandiri yang telah Ibu Guru berikan pada akhir video tadi. Nah, Ibu Guru ucapkan sampai jumpa dan selamat berlatih.